Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Hari ini kita jumpa kembali di dalam acara kita belajar Al-Qur'an dari Al-Qur'an. Hari ini memasuki episode ke-12. Kita masih berbicara tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang beriman, bagian kelima. Dan ini adalah bagian terakhir dari kita membicarakan masalah iman. Marilah kita mulai. Kita mulai dengan hari ini dengan surat Al-Maidah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Perhatikan kalimatnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang berbuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Wah, ini penting sekali ini. Kemarin kita sudah membahas sebelumnya, kita tidak boleh menjadikan pemimpin orang kafir. Sekarang yang tidak boleh itu adalah orang-orang yang melecehkan agamamu, yang mengejek agamamu, menjadikan permainan dari orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Jadi orang diberi kitab itu banyak itu tidak boleh. Jadi orang yang diberi kitab sebelumnya itu yang selalu mengejek, yang sebelumnya tidak boleh. Tidak boleh dijadikan pemimpin. Karena itu sama dengan juga dan orang-orang kafir. Orang kafir sudah kita bahas. Jadi di sini adalah orang-orang yang selalu menjelek-jelekan agama kita. Agama kita dijelek-jelekan, dilecehkan oleh orang-orang yang diberi kitab sebelum Al-Quran. Jadi ini yang pertama. Jadi hati-hati ya, dalam memilih pemimpin itu orang Islam itu sangat memperhatikan siapa dia. Ya, kalau dia menjelekkan atau membuat Islam atau fobi terhadap Islam mereka, itu tidak boleh dijadikan pemimpin. Itu yang pertama ya. Yang pertama dari ayat yang kita bahas. Sama dengan yang lalu kita membahas tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, sekarang kita belajar pada ayat yang kedua. Mari kita pelajari ayat yang kedua, yaitu surat Al-A'raf ayat 72. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Saya bacakan artinya. Maka kami selamatkan dia, Nabi Hud, ini adalah cerita Nabi Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Jadi ini memang di cerita Nabi Hud, tapi ada satu kalimat yang sangat penting. Siapapun di antara kita yang mendustakan ayat-ayat Allah, meskipun dia mengaku beriman, tapi dia mendustakan ayat Allah, maka kata Allah, mereka itu bukan orang beriman. Siapapun yang mendustakan ayat-ayat Allah, apakah satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat, maka dia tidak bisa dikatakan orang beriman. Ini sangat penting ya. Banyak sekali orang beriman yang mengaku beriman, tetapi dia mendustakan ayat Allah. Maka dia sebenarnya
tidak beriman, sama sekali tidak beriman. Menurut Allah ini orang-orang yang tidak beriman. Ini ayat kedua ya, ini mohon diperhatikan. Jadi kita belajar di Al-Quran ini yang penting ini adalah tentang ayat-ayat Allah. Itu yang kedua. Sekarang kita ambil ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga saya bacakan ayat surat Al-A'raf ayat 85. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Saya bacakan. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Nah, ini tanda orang beriman lagi ini. Yang pertama kali itu adalah dari ini, dan ini diceritakan ini sudah terjadi pada zaman Nabi Syuaib. Ya, jadi udah lama sekali dan Allah menurunkannya pada kita kaum mukminin. Yang pertama adalah sempurnakan takaran dan timbangan. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang jujur, orang yang adil, menggunakan takaran dan timbangan. Dan jangan merugikan orang sedikit pun. Jadi tidak boleh ada dalam diri kita itu keinginan untuk merugikan orang sedikit pun. Jadi tadi itu kalau kita menakar, kita membuat keputusan itu harus adil, harus benar. Kalau disebut takaran itu takarannya harus disempurna, timbangannya harus sempurna. Dan jangan merugikan orang lain sedikit pun. Itu tanda orang beriman. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah bumi dengan baik. Jangan kamu merusak sesuatu yang selalu sudah berjalan dengan baik, sudah terjadi dengan baik. Itu dalam orang beriman itu harus mencegah kerusakan-kerusakan di bumi. Jadi orang iman itu adalah orang-orang yang betul-betul berpikir adil, berpikir baik dengan semua orang, karena dia itu adalah selalu berbuat benar, selalu berbuat baik. Dalam takaran dan menimbang dia akan sempurna. Tidak pernah merugikan orang siapapun. Dan tidak pernah merusak apapun di bumi ini. Ya, itu tandanya orang beriman. Jadi kalau kita tidak berbuat begitu, kalau diri kita masih ada dalam hati kita ada sedikit saja tentang ingin merugikan orang lain, atau kita ini sedang berbisnis, kita akan tidak menyempurnakan takaran kita dan tidak timbangan kita, dan kita ingin mengadakan kerusakan-kerusakan di bumi karena kita ingin sesuatu yang lebih baik buat kita, lebih baik bumi ini rusak karena hanya untuk kepentingan kita, maka itu adalah bukan tandanya orang beriman. Itulah tanda orang beriman. Jadi orang beriman itu harus segera introspeksi, harus segera memperbaiki diri, harus segera faham. Kalau memang betul-betul mengaku beriman, inilah jalannya. Kalau tidak begini, tidak beriman. Nah, itu risikonya menurut Al-Quran. Ya, yang kita bacakan tadi di surat Al-A'raf ayat 85. Itu ayat yang ketiga. Nah ini adalah yang keempat, ini yang terakhir. Yang terakhir ini ada dua surat, yaitu ayat An-Nur ayat 16 dan An-Nur ayat 17. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini? Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu, jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Nah ini cocok dengan bangsa kita nih sekarang ini.
Kalau kita mendengar berita-berita yang tidak pantas, berita-berita kebohongan, berita-berita gibah, berita-berita yang tidak benar, maka kata Allah, jangan diulangi. Jangan diulangi, jangan ikut-ikutan untuk selama-lamanya. Kita tidak boleh membicarakan hal-hal kebohongan, hal-hal yang sifatnya itu ketidakjelasan bagi kita, hal-hal yang bisa merugikan orang lain, hal-hal yang bisa merusak orang lain, itu tidak boleh kita bicarakan. Ini adalah perintah Allah jika kita beriman. Jika kita mendapat berita yang kurang baik, sebelum kita membicarakan itu, kalau kita memang itu ingin ini, kita telusuri dulu, kalau itu sudah benar baru kita bahas. Tapi kalau itu tidak benar, jangan sekali-kali kita melanjutkan pembicaraan itu. Sebelum kita dengan jelas, dengan pasti bahwa ini kebenaran, maka jangan sekali-kali melanjutkan, jangan sekali-kali menyampaikan kepada orang lain lagi. Kita harus berhenti. Maka kata Allah, orang mukmin itu harus hati-hati di dalam membahas, menceritakan tentang berita-berita itu. Jadi berita sekarang ini kita musim zaman hoax, zaman yang hoax itu, orang mukmin itu harus betul-betul hati-hati, tidak boleh sembarangan. Ya, kalau kita melanjutkan bergelimang di dalam kebohongan-kebohongan itu, maka kata Allah, diancam oleh Allah, kamu ini beriman apa tidak? Oleh karena itu, marilah kita menyadarkan diri sendiri dan mengajarkan teman-teman kita, mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan keluarga kita untuk tidak bicara kebohongan, untuk tidak ikut campur dalam membahas masalah kebohongan. Kecuali kalau kita sudah tahu sudah di kebenaran, boleh kita sampaikan itu adalah kebenaran. Itulah 4 ayat yang kita sampaikan, dan itu adalah ayat terakhir yang kita bicara soal beriman yang saya temukan. Ya, silahkan kalau misalnya mencari ayat-ayat lain di tempat lain, orang beriman ada yang lain, itu alhamdulillah. Ya, saya hanya membantu sebagian daripada yang saya tahu tentang sifat-sifat beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Ya. Semoga kita mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.